Timnas Indonesia naik ke posisi puncak klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 usai melawan Laos. Akan tetapi, ada satu syarat yang dipenuhi agar kondisi ini terjadi. Lantas, apakah syarat yang dimaksud? Ya guys, sebelum membahas syarat, ada baiknya mengetahui penampakan klasemen sementara grup B, turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Kelar matchday pertama kemarin, Vietnam dan Timnas Indonesia duduk di posisi 1 dan 2 klasemen dengan raihan 3 angka. Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +3 berbanding +1. Lanjut ke posisi 3, 4, dan 5 ada Filipina, Myanmar, dan Laos yang sama-sama belum meraih poin. Khusus untuk Timnas Filipina, mereka belum meraih poin karena memang belum melakukan pertandingan. Nantinya, skuad Garuda otomatis naik ke posisi puncak klasemen untuk menggeser Vietnam jika meraih kemenangan atas Laos dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hal ini karena ketika Timnas Indonesia menjamu Laos, skuad The Golden Star Warriors mendapatkan jatah istirahat. Skuad asuhan Kim Samsik itu baru akan kembali bertanding dan menjamu Timnas Indonesia tepatnya pada Minggu 15 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Karena itu, jika meraih kemenangan atas Laos, maka skuad Garuda otomatis naik ke puncak klasemen dengan raihan 6 angka. Timnas Indonesia akan unggul 3 poin dari Vietnam, serta mungkin juga akan unggul 3 angka atas Filipina yang diprediksi bakal meraih kemenangan atas Myanmar pada Kamis 12 Desember 2024 nanti. Oke guys, dalam kesempatan kali ini, admin ingin bertanya sama kalian nih. Dengan skuad muda kita, kira-kira sampai sejauh manakah Timnas Indonesia bakal melaju? Akankah bisa meraih gelar juara? Hanya mencapai final atau akan hanya mentok di babak semifinal doang? Statistik menunjukkan jika Timnas Indonesia hampir unggul segalanya atas Myanmar dalam laga fase grup Piala AFF 2024 yang digelar di Stadion Tubuna, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Timnas Indonesia mengemas kemenangan tipis atas Myanmar yang bertindak sebagai tuan rumah. Dua kesebelasan tampil sengit, di mana pada babak pertama Indonesia yang mencoba menerapkan high pressing dan juga umpan-umpan pendek mendapatkan balasan serangan balik cepat dari kombinasi efektif Myanmar. Sementara pada babak kedua, skuad Garuda bisa bermain lebih nyaman dalam menguasai bola dan merancang serangan. Myanmar baru bangkit menyerang setelah pas tertinggal. Dilansir dari unggahan akun Instagram Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan kawan-kawan unggul dalam banyak aspek di lapangan. Penguasaan bola sebanyak 58% yang dimiliki oleh Timnas Indonesia berbanding 42% dari kubu lawan. Dan bahkan pemain-pemain Myanmar sempat menghadirkan ujian bagi Cahya Supriyadi yang berdiri di bawah mistar, khususnya pada babak pertama. Bahkan Cahya harus mendapatkan perawatan setelah mengamankan gawang dari sepak pojok tim tuan rumah. Serangan Indonesia membaik pada babak kedua. Dalam hitungan jumlah tembakan, Timnas Indonesia melepaskan 10 tendangan dan 4 diantaranya off target. Sedangkan Myanmar tercatat 7 kali berupaya membobol gawang Indonesia, di mana 3 diantaranya mengarah ke gawang. Jumlah tendangan penjuru juga menunjukkan keunggulan Indonesia atas Myanmar, yakni 10 berbanding 3. Sementara dari catatan yang dirilis lapang bola, Timnas Indonesia juga unggul dalam jumlah umpan, yakni 377 upaya operan berbanding 278. Akurasi umpan anak asuh Sintayong juga mencapai 80% atau unggul 7% di atas Myanmar. Kemudian untuk urusan mengumpan ke kotak penalti, Indonesia unggul 10 berbanding 6. Begitu pula dengan umpan ke area sepertiga akhir. Tim Merah Putih unggul dengan 19 percobaan dan Myanmar 11 kali. Umpan di daerah lawan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia mencapai 104. Sementara Myanmar melakukan hal yang sama sebanyak 77 kali. Sentuhan di dalam kotak penalti lawan juga terbilang imbang, karena pemain-pemain Indonesia dan Myanmar sama-sama melakukan 10 sentuhan. Upaya defensif dalam bentuk tackle yang dilakukan oleh Timnas Indonesia mencapai 21 kali, sedangkan Myanmar 19 kali. Oke guys, melihat statistik di atas tentunya sangat layak jika Indonesia memang benar-benar meraih kemenangan atas Myanmar. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah Indonesia bisa meraih gelar juara dengan skuad yang ada saat ini?